One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana para dewa terkuat saat ini sedang duduk dan bernegosiasi di depan roh bumi, tepatnya Gunung Bulan Sabit musim semi. Dari semua orang yang ada di sana, hanya roh bumi lah yang tak mau duduk di depan para dewa. Karena dia merasa kalau dirinya yang paling hebat, angkuh dan paling kuat dibandingkan 3 dewa yang ada di hadapannya itu. Ia mengatakan bahwa dirinya dan dewa kebajikan dulu adalah seorang teman. Apa benarkah begitu? Ucap Dewa Guanyin yang ragu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau begitu dewa kebajikan, ayo ceritakanlah pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Dewa kebajikan pun mencoba menjelaskannya. Baiklah, aku akan menceritakan kepada kalian. Hei Patua, sebaiknya kau jujur saja. Tentu saja aku akan mengatakannya. Ya, jangan kalahlah sama nama yang keren itu dan sok bijak. Jadi jika kau berbohong, nama itu tidak cocok lagi untukmu. Sial, orang ini benar-benar mendesakku. Ya, aku akan berkata dengan jujur kepada kalian semua. Terserah apa yang kalian katakan padaku dan nilai aku seperti apa. Kalian berdua berhak memberikan pandangan kalian tentang masa laluku ini. Ya, ceritakanlah, jangan terburu-buru, dasar kata sialan. Sial, orang ini benar-benar membuatku kesal. Aku tahu kau memintaku untuk bernegosiasi yang tak jelas ini hanya untuk menunggu siang datang, di mana waktu api kematian adalah yang terkuat dan kehidupanku yang terlemah. Kau benar-benar licik, kataku bodoh. Aku tahu kau mencari waktu yang tepat untuk membunuhku. Namun sayangnya aku menyadari akan hal itu, ucap roh bumi di dalam hatinya sambil tersenyum sesuai rencana. Aduh, kenapa ya di sini kok agak jadi sedikit panas? Aku jadi gugup, ucap dewa kebajikan yang berpura-pura. Di matamu mungkin aku adalah orang yang tak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa kau tahu, aku sudah memiliki rencana, ucap dewa kebajikan yang berkeringat menahan rencananya itu, yang diam-diam agar tidak diketahui. Orang ini. Ayo, bukankah kau akan bercerita, dewa kebajikan? Aduh, panas. Kipas dulu lah. Hei, tunggu apa lagi, katak sialan? Cepatlah berbicara kepada mereka. Ya, tunggu dulu dong, katak tua ini sedang kepanasan. Kau tahu, sial, aku tahu dia sedang merencanakan rencana bodohnya itu. Dewa Rulai dan Dewa Guanyin yang mendengarkan hal itu merasa ada yang aneh tentang percakapan mereka. Wah, bagaimana bisa? Di tempat seperti ini sangatlah gersang sekali tubuhku. Benar-benar terasa terbakar. Dasar bocah katak bodoh. Mau sampai kapan kau berpura-pura? Oke, kalau begitu aku akan melihat sedikit masa depan dan apa yang kau rencanakan itu. Rasakan ini, saringan. Sing. Lalu masa depan pun terlihat di sana, di mana ternyata dewa kebajikan menunggu momen yang tepat untuk menyegel roh bumi dengan serangan dadakan tahu bulat miliknya. Aduh, panas. Sepertinya dia akan menyerang sekarang. Saatnya, rasakan ini, jurus belenggu rantai biru. Dan bam, rantai-rantai biru pun membelenggu kedua tangan dari roh bumi. Dan bam. Wah, ini dia benar-benar tidak sabaran ya orangnya. Si orang naib, dasar orang sampah. Dewa Guanyin dan Dewa Rulai yang melihat serangan tahu bulat dadakan milik dewa kebajikan hanya bisa melongo melihatnya. Karena ternyata selama ini inilah yang direncanakan untuk menyegel roh bumi. Hei Tagata, Rulai, ikut tahu jurus belenggu rantai biru kehidupan. Lalu Dewa Rulai dan Dewa Guanyin pun langsung menggunakan jurus andalan mereka masing-masing, di mana Dewa Rulai dengan segel emas sucinya dan Dewa Guanyin dengan jurus 1000 tangan suci miliknya. Rasakan ini, roh bumi, jurus gabungan ketiga dewa, belenggu kehidupan suci 1000 tahun tangan. Dan bam, serangan ketiga dewa pun berhasil mengenai tubuh roh bumi, yang membuat serangan itu sangatlah kuat kelihatannya. Dewa kebajikan yang percaya diri dengan serangan tahu bulatnya merasa jika serangan dadakan tahu bulat ini benar-benar berhasil melukai roh bumi dan akan menyegelnya. Namun tiba-tiba serangan kedua dewa terkuat di surga ditahan oleh kedua dimensi yang dibuat oleh roh bumi. Dimensi yang mirip dengan yang pernah Dewa Rulai gunakan waktu menahan tombak Dewa Erlang dan pedang naga Ause. Kembali ke cerita.
Ketiga dewa yang melihat pergerakan yang gila dari seorang roh bumi itu benar-benar di luar prediksi mereka. Hah, dasar payah. Terima kasih atas kejutan yang kalian berikan ini. Para dewa yang terkejut langsung dihajar oleh roh bumi dengan seketika, yang berhasil keluar dari belenggu rantai biru itu. Para dewa yang sebelumnya mendesak sekarang malah terpental oleh roh bumi. Roh bumi yang kesal kepada dewa kebajikan langsung menatap tajam sekali seperti silet yang langsung melesat indah menghantam tubuh buncit dari dewa kebajikan, yang membuat tubuh dewa kebajikan berlubang di sana. Darah-darah pun benar-benar mengalir kelihatannya. Raja kebajikan pun kesakitan saat merasakan hal itu. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke rombongan Tan Sanzang, di mana mereka sedang baku hantam dengan para siluman aneh yang datang dari alam baka. Para siluman itu melompat dan menerjang kelompok Tan Sanzang, di mana Dewa Yuta yang tak memiliki kemampuan untuk baku hantam hanya bisa berlari dan terus berlari dari para siluman yang menyeramkan ini. Dewa Yuta, sang dewa catat, terus dikejar dan dikejar-kejar layaknya makanan yang empuk bagi para siluman ini. Namun tiba-tiba Dewa Yuta Kang Catat yang dari kemarin selalu apes terus dikejar-kejar oleh para siluman, akhirnya dia bisa membangkitkan kekuatan terbendamnya selama ini, di mana ternyata Dewa Yuta bisa berlari melewati para siluman yang ada di hadapannya itu, layaknya pelari profesional, yaitu Aisil 21. Siapa sih yang gak tahu kartun yang satu ini? Jika kalian mau Mimin bahas, kalian tinggal komen aja ya di kolom komentar. Kembali ke cerita, Tan Sanzang yang melihat pergerakan dari Dewa Yuta seperti Aisil 21 terkejut dibuatnya sambil berkata, "Yuta, kau bagus sekali ya. Terima kasih Guru Tan Sanzang." Sementara itu, bos dari para siluman aneh ini hanya memantau baku hantam anak buahnya dengan rombongan Tan Sanzang yang mengatakan, "Sial, mereka berani-beraninya melawan kita. Hei kalian semua, dengarkanlah diriku. Ayo bunuh mereka, bantai mereka." Tan Sanzang yang masih baku hantam masih kebingungan bagaimana bisa makhluk-makhluk aneh ini ada di sini. Putri Tengkorak yang menyadari situasi yang membagongkan ini menyuruh Tan Sanzang untuk langsung menghajar pemimpin mereka dan membunuhnya. "Kalau begitu, Guru Tan Sanzang, aku akan membukakan jalan untukmu. Rasakan ini, jurus Spidernet," ucap Baisi. Tidak cukup sampai di situ, Putri Tengkorak pun ikut menggunakan jurus pelumpuh zombie. Gitu ya kan. Tulang-tulang putih pun bermunculan dan berhasil menahan para siluman itu. Para siluman yang meloncati tulang-tulang itu tiba-tiba bam, tubuh-tubuh mereka pun tertancap indah oleh tulang-tulang putih itu. Rasakan serangan yang mengerikan itu. Dan begini seharusnya kita berhasil menyudutkan mereka. Ya, aku kira begitu. Lalu Tan Sanzang yang mengincar pemimpinnya mencoba menerobos garda terakhir dari para siluman, yang berhasil memberikan damage kepada siluman-siluman alam baka yang menghalangi jalan Tan Sanzang. Sang pemimpin yang melihat anak buahnya habis dibantai mulai bergerak untuk menghajar orang yang telah menerobos Ajakui itu. Tan Sanzang yang bergerak cepat langsung bergerak ke arah kiri dan langsung menghajar beberapa tinjuan cahaya emas sucinya itu, yang berhasil mementalkan sang pemimpin itu terlepas dari kudanya. Putri Tengkorak yang gemes gitulah kan, langsung tanpa basa-basi mencengkram muka dari sang pemimpin, yang berhasil merusak muka gantengnya itu dengan sekejap mata sampai berasap-asap dibuatnya. Tan Sanzang yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan mengira jika itu semua sudah berakhir begitu saja. Alah, apakah dia modar? Para pasukan yang tadinya menyerang mulai berhenti seketika dan muter balik pandangan mereka. Salah satu prajurit zombie itu mengatakan jika pemimpin mereka itu tidaklah mati, bahkan bisa dikatakan dia itu adalah siluman yang abadi. Putri Tengkorak yang mendengarkan hal itu dibuat kaget oleh sang pemimpin, yang tiba-tiba pemimpin itu berdiri tepat di belakang Putri Tengkorak Putih. Ia mengatakan jika serangan yang menggelikan seperti itu tidak akan berefek apapun terhadap dirinya. Tan Sanzang yang kaget akan hal itu berkata, "Apakah ini yang dinamakan tubuh abadi? Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar siluman dari alam baka? Jika benar, maka sesuatu yang gila pasti sedang terjadi di tempat itu."
Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.